Setelah tak sengaja melakukan ritual pemanggilan arwah, Anna mulai merasakan ada entitas gaib yang menerornya. Ia mencoba bertanya pada dukun muda tentang apa yang terjadi. Tak disangka, Anna yang selama ini bekerja sebagai dokter tak menyadari mempunyai kemampuan indigo. Anna telah membuka gerbang gaib di mana setan datang dan menjelma sebagai temannya yang telah mati. Namun di balik semua itu, sebelumnya Anna telah melakukan pantang larang pada mayat temannya di kuburan. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut ceritanya. Kisah dimulai dari Anna yang merupakan seorang dokter tengah bersantai. Ia mendapatkan telepon dari dokter ketakutan yang menanyakan perihal hasil dari pemeriksaan salah satu pasien. Sebagai dokter senior, dokter ketakutan terkenal sangat galak pada dokter muda. Rekan kerja Anna yang berada di depan meja langsung tahu jika telepon itu dari dokter ketakutan. Ia menenangkan Anna dan memberitahu jika dokter senior satu itu selalu begitu adanya. Anna bersiap untuk memberikan hasil perkembangan dari pasien yang diminta. Siang itu, setelah mendapat beberapa data, berkas yang Anna bawa terjatuh dengan sendirinya. Dan dokter ketakutan sudah berdiri di depan Anna. Ia meminta dokter muda itu berkas yang sesuai. Sayangnya, Anna memberikan berkas yang tak diinginkan. Dokter itu meminta hasil dari lab, namun Anna belum melakukannya. Gadis itu langsung kena omel dokter senior. Ketakutan mengancam Anna jika ia tak akan betah kerja di rumah sakit itu jika masih belum bisa memperbaiki kinerjanya. Sebagai dokter, mereka harus bekerja secara profesional. Dan jika Anna tak dapat mengikuti aturan di rumah sakit itu, Anna diperbolehkan untuk pergi. Umagang-umaga. Sore harinya, Anna pergi ke rumah Soldat, ibu dari temannya yang bernama Beatrice. Mereka memperingati ulang tahun Beatrice, namun gadis itu telah meninggal. Buti nakarating kayo, ah. Soldat merasa senang Anna dan Chris bisa datang. Ia sudah menganggap Anna dan Chris sebagai anak sendiri. Chris menjelaskan jika akhir-akhir ini ia tak bisa melawat ke rumah Soldat karena sibuk, namun ia tak akan pernah lupa dengan ulang tahun dari Beatrice. Anna mengungkapkan jika Beatrice sudah seperti adiknya sendiri dan Soldat sudah seperti ibunya sendiri. Soldat hanya merasa sedih karena Beatrice sudah mati dan tak ada lagi di dunia. Tita, Miguel, kekasih dari Chris, menenangkan Soldat jika semua itu akan baik-baik saja dan pasti Beatrice tak ingin ibunya sedih setelah ia meninggal. Ketika mereka hendak bersedih kembali, Carlo bergegas bersulang agar semua kembali ceria. Mana Tita? Malam harinya setelah acara selesai, Chris pamit dulu bersama dengan Miguel. Sementara Anna yang terakhir pamit, sekilas melihat sosok mengerikan ada di dalam rumah itu. Soldat yang mengetahui Anna ketakutan menanyakan apa yang terjadi karena di sana tak ada apapun sama sekali. Anna terlihat bingung dan terus mencari sesuatu. Soldat meminta Anna untuk bergegas pulang karena gadis itu terlihat kelelahan. Dengan keadaan yang bingung, Anna melenggang pergi masuk ke dalam mobil. Sesampainya di rumah, Anna tak bisa tidur dan terlihat gelisah. Ketika hendak mengambil headset, benda itu terjatuh bahkan sebelum Anna menyentuhnya. Gadis itu sama sekali tak menyadari apa yang terjadi. Ia masih bingung dan mencoba menenangkan diri agar bisa tidur. Pagi harinya, Carlo menghadiri rapat perusahaan untuk membahas omset tahunan. Ia menyarankan agar perusahaan menggunakan jasa iklan lebih banyak agar keuntungan semakin berlipat. Sayangnya, ide dari Carlo tak disetujui. Atasan meminta Carlo untuk memikirkan cara lain guna meningkatkan keuntungan perusahaan. Direktur meminta Carlo untuk memberikan laporan ide esok hari. Malam itu, ketika sampai rumah, Carlo langsung menyapa ibunya yang kembali minum-minum.
Sang ibu memberitahu jika hal itu satu-satunya yang bisa menenangkan pikirannya. Carlo yang merasa pusing tak ingin berdebat dan bergegas masuk ke dalam kamar. Hari berikutnya, Valencia dan Anna keluar dari ruangan langsung bertemu dengan dokter ketakutan. Dokter itu kembali menguji Anna, namun untungnya Valencia berhasil membantu Anna. Namun, Anna masih tak bisa lepas dari omelan dokter ketakutan pagi itu. Yan din ang sinabi ni Dr. Santos at Dr. Salvacion. Anna sangat berterima kasih dengan Valencia yang telah menyelamatkannya. Valencia menenangkan Anna jika ketakutan sudah tua dan sikapnya menjadi lebih menjengkelkan. Valencia menanyakan apa yang terjadi pada Anna karena beberapa hari terakhir Anna terlihat tidak fokus. Anna beralasan jika dirinya hanya kurang tidur. Namun, ketika Valencia memberitahu jika ia jatuh cinta pada Dr. Torres, Anna kembali melamun dan kehilangan fokus. Tiba-tiba, seorang perawat datang dan meminta dokter untuk memeriksa pasien yang ada. Dr. Valencia dan Dr. Anna bergegas memeriksa masuk ke dalam bilik. Mereka langsung mengecek keadaan anak kecil yang baru masuk rumah sakit itu. Setelah diberikan penanganan, tekanan darah anak itu terus turun hingga akhirnya meninggal dunia. Dok, papatodi na. Anna merasakan sedih dan ia pun bergegas pulang setelah pekerjaannya selesai. Malam itu, ketika hendak mandi, Anna merasakan ada sosok yang mengikutinya. Bahkan muncul tangan dari kaca yang membuat Anna semakin takut. Ia bergegas mengenakan handuk, mencari sosok yang mengganggunya yang ia kira adalah manusia. Sementara di tempat lain, Miguel yang mengerjakan laporan tak menyadari ada sosok makhluk mengerikan yang bersembunyi di kolong meja. Chris kala itu menelpon Anna dan berniat untuk menumpang tidur karena ia sedang bersenang-senang di bar. Anna yang mengetahui jika dirinya dijadikan alibi Chris tak pulang ke rumah pun mempersilahkan Chris untuk menginap di tempatnya. Ano oras ka darating? Mga 50 minutes andyan na ako. Pasakay na rin ako ng taxi. Dalam tidurnya, Chris bersenandung. Anna yang mendengar suara itu merasa heran karena suara senandung yang terdengar seperti dua orang. Anna yang penasaran menengok ke arah Chris yang tidur dan terlihat sosok lain berada di sana. Anna terkejut dan berteriak ketakutan. Chris yang bangun menanyakan apa yang terjadi. Ia sangat mengantuk dan meminta Anna untuk kembali tidur. Anna memberitahu jika ia mendengar Chris bersenandung namun diiringi dengan suara lain. Chris membuka selimut dan menunjuk sekitar jika tak ada orang lain di dalam kamar dan hanya ada mereka berdua. Ia meminta Anna untuk kembali tidur karena hari masih malam. Siang hari berikutnya, Carlos mengajak Miguel untuk bekerja sama di perusahaan tempatnya bekerja. Tiba-tiba, Chris menelpon Miguel, sang kekasih. Ia memberitahu jika dirinya kini tengah bersama dengan Anna. Chris mengatakan jika ia ingin berbicara dengan Carlos jika pria itu bersama dengan Miguel. Segera, Miguel memberikan ponselnya agar Chris bisa berbicara. Gadis itu memberitahu jika ada yang tak beres dengan Anna. Ia meminta Carlo untuk berbicara dengan Anna agar gadis itu merasa lebih baik. Carlo pun setuju dan ia akan menjumpai kekasihnya nanti di rumah sakit. Sore harinya selesai bekerja, Carlo langsung menemui Anna di rumah sakit. Ia membawakan bunga dan mengajaknya untuk makan malam. Carlo pun memberitahu jika Chris merasa ada hal yang aneh terjadi pada Anna. Anna sempat mengelak dan mempertanyakan apakah Beatrice telah memaafkan perbuatan mereka. Carlo tak mengerti karena seingat dirinya ia tak pernah berbuat salah. Anna hanya merasa jika gangguan yang terjadi padanya ada hubungannya dengan Beatrice yang sudah mati. Carlo masih menyangkal dan menjelaskan jika mereka tak berbuat apapun pada Beatrice. Ia meminta Anna untuk bertenang karena mungkin keanehan yang terjadi disebabkan karena Anna merasa tertekan. Sesampainya di rumah, Carlo teringat dengan perjumpaan pertamanya dengan Beatrice. Anna kala itu memperkenalkan Beatrice pada Carlo yang tengah memasak. Kala itu, Beatrice menyukai Carlo namun pria itu lebih memilih Anna.
Ia menjelaskan pada Anna jika dirinya tak menyukai Beatrice dan jelas lebih memilih Anna. Beatrice, pasensya ka na. Carlo meminta Beatrice untuk menjauh karena ia sama sekali tak mencintai gadis itu dan lebih memilih Anna. Suatu ketika, Carlo dan Anna pergi ke rumah Beatrice. Beatrice kini mengerti dan tak akan mengganggu hubungan dari Anna dan Carlo. Ketika mereka berpelukan, tiba-tiba soldat berteriak dari lantai atas, memanggil pembantunya meminta agar segera dipanggilkan ambulan. Carlo dan Anna yang mendengar teriakan itu bergegas naik untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata Beatrice mati mengakhiri hidupnya sendiri. Anna dan Carlo sempat bingung karena mereka bertemu dengan Beatrice di lantai bawah. Hari berikutnya, Carlo kembali mendatangi rumah sakit untuk mencari sang kekasih. Sayangnya, Anna hari itu tidak masuk kerja. Ternyata Anna masih di rumah dan pingsan di ruang tamu. Chris dan Manuel ada di sana. Chris menjelaskan jika Anna pingsan bersama dengan Lilin yang ada. Ano, yung totoo, may balak magsunog? Ikaw, Anna, nauwi Carlo mempertanyakan apa yang terjadi. Anna hanya bisa menjelaskan jika semalam mati listrik jadi ia menggunakan lilin untuk penerangan. Chris meminta Anna untuk beristirahat karena mungkin Anna terlalu stres dengan pekerjaannya sebagai dokter. Carlo turut mendukung keputusan itu, namun Anna merasa jika dirinya baik-baik saja dan tak perlu ambil cuti. Anna menceritakan apa yang terjadi pada Katie, teman kerjanya. Gadis itu menjelaskan jika ia mempunyai seseorang yang bisa membantu Anna untuk memahami apa yang terjadi. Ia akan segera memberikan nomor itu. Anna sangat berterima kasih karena ia tak enak jika harus menceritakan pada Carlo karena pria itu sendiri mengalami tekanan dalam pekerjaannya. Katie terus mengingatkan Anna untuk berhati-hati bahwa mereka tak tahu apa yang sedang dihadapi. Malam itu juga Anna janji temu dengan seorang dukun. Ikaw si Anna? Sembari menyalakan lilin, dukun bernama Idang menjelaskan jika roh tak mengenal konsep waktu. Mereka tak sadar kapan kejadian itu terjadi. Roh banyak tinggal dengan mereka dan ada roh yang pendendam dan tak mau pergi karena mereka ditakdirkan untuk tinggal di dunia orang hidup. Idang menanyakan sudah berapa lama sosok dari teman Anna meninggal dunia. Anna menjelaskan jika Beatrice telah meninggal 1 tahun yang lalu. Namun ia merasa jika seharusnya masalah itu telah selesai. Idang menjelaskan jika mungkin bagi manusia setelah mati itu adalah semua masalah telah selesai, namun bagi roh mungkin itu baru permulaan. Idang kembali mempertanyakan kenapa kira-kira arwah dari Beatrice menghantui Anna. Apakah Anna pernah berbuat salah? Anna tak mengerti jika apa yang terjadi termasuk sebuah kesalahan atau tidak. Dulu ketika ia awal berpacaran dengan Carlo, Beatrice turut menyukainya. Carlo menolak Beatrice dan lebih memilih Anna. Anna pun mencoba untuk berbicara dengan arwah Beatrice yang mati bundir. Beatrice, gusto lang kita makausap. Idang beranjak dari tempat duduknya. Ia mematikan lilin dan memberitahu jika seharusnya Anna tak melakukan hal tersebut. Ada beberapa hal yang manusia tak boleh ikut campur. Idang menjelaskan jika Anna mempunyai kemampuan indigo. Anna sendiri sebenarnya tak sadar dan terus mengelak jika dirinya adalah indigo yang bisa melihat setan. Anna yang mendengar hal itu meminta penjelasan lebih perkataan dari Idang. Dukun itu menjelaskan jika Anna mempunyai kemampuan dan hantu itu akan terus mengikuti Anna. Sosok setan itu bisa menjadi siapa saja, teman, keluarga, dan bahkan kekasih. Idang bisa mengetahui hal itu setelah ia berbicara dengan Anna. Lilin tiba-tiba padam di mana Idang memberitahu jika gadis itu telah membuka gerbang goib. Anna telah mempersilahkan para setan itu masuk ke dunia manusia. Angin tiba-tiba berhembus kencang. Sementara itu, Chris yang asik bermain Facebook mulai mendapatkan gangguan. Ia merasakan ada yang meraba rambutnya. Do you remember me? Listrik tiba-tiba mati. Chris bergegas mencari senter di dalam lemari dan
Penampakan itu membuat Chris jatuh pingsan. Sementara itu, Anna menghubungi Carlo karena ia hendak berbicara. Miguel masih berada di kantor untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan. Beberapa temannya mengajak untuk minum bersama, namun Miguel menolak karena ia masih menunggu panggilan dari abangnya. Ketika malam semakin larut, Okay, tara. Ingat na lang Alis kayo. tayo. Okay, tara. Romy, petugas kebersihan yang ada, berniat untuk mengepel lantai. Ia mengambil sampah dan bergegas pergi. Terdengar suara Romy dari luar yang cukup mengganggu. Miguel meminta Romy untuk tenang. Karena perkataannya tak diindahkan, Miguel mencari Romy di sekeliling. Han, Carlo sudah berada di rumah Anna. Gadis itu langsung memberitahu perihal apa yang mengganggunya selama ini. Anna merasa takut jika Beatrice hendak membalaskan dendam. Carlo kembali mengingatkan kekasihnya jika mereka tidak melakukan hal yang salah pada Beatrice. Gadis itu mengakhiri hidup bukan karena kesalahan mereka. Carlo meminta kekasihnya untuk bertenang dan mereka harus kuat menghadapi segala cobaan yang datang. you have to be strong, Han. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hari berikutnya, Chris mendatangi Anna dan memberitahu jika ada sosok yang mengganggunya kemarin. Apa yang terjadi pada Anna kini terjadi padanya juga. Chris memberitahu jika ia melihat penampakan dari balik lemari. Miguel juga mengatakan jika ia merasakan ada yang tak beres ketika berada di kantor. Anna memberitahu jika ia masih mencari jawaban atas masalah pelik yang selama ini mendera. Ketika ia ditemukan pingsan, Anna mengatakan jika waktu itu dirinya mencoba untuk berkomunikasi dengan Beatrice yang sudah mati. Ia awalnya tak mengetahui tentang hal-hal gaib hingga dukun perempuan memberitahunya jika dirinya adalah orang indigo. Miguel yang mendengar hal itu cukup terkejut. Anna hanya bisa menjelaskan jika arwah Beatrice kini mengganggu mereka. Chris semakin tak mengerti dan menanyakan apa salah mereka pada Beatrice. Miguel menebak jika itu karena cinta segitiga Carlo. Anna sendiri masih tak tahu dan mengatakan jika itu bisa menjadi sebuah kemungkinan. Anna meminta mereka untuk waspada karena masih belum tahu tindakan apa yang harus diperbuat kini. Malam harinya, Anna kembali diganggu oleh sosok misterius. Ia terbangun dan masih mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi padanya dan apa kesalahannya selama ini yang telah ia perbuat. Hari berikutnya, Anna memutuskan untuk menemui soldat ibu dari Beatrice. Anna menjelaskan jika arwah Beatrice telah mengganggunya. Tak hanya ia, namun Carlo, Miguel, dan juga Anna. Soldat menanyakan apa yang telah anaknya katakan. Anna tak bisa mengerti, namun gangguan itu terus terjadi hingga saat ini. Ia sengaja datang menemui soldat dan berharap bisa mendapatkan sebuah jawaban. Soldat sendiri mengaku bingung dan tak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba, mereka bergegas masuk ke kamar Beatrice di mana kamar itu tiba-tiba sudah berantakan. Soldat langsung kerasukan dan mengatakan hati-hati pada Anna. Tita? Soldat yang tersadar kini memberitahukan pada Anna jika Beatrice meminta mereka untuk berhati-hati. Di tempat lain, Chris masuk ke dalam kamar mandi untuk buang hajat. Ia menelpon temannya untuk janji temu. Tiba-tiba terdengar keributan dari bilik sebelah. Gadis itu menanyakan pada orang yang dikira ibu-ibu. Ketika diperiksa, tiba-tiba sosok mengerikan menggunakan lilin mendekati Chris dan membunuh gadis itu. Idang kala itu memperingati Anna untuk berhati-hati karena setan sudah berada di dekat mereka. Anna lah yang selama ini telah memanggil setan itu keluar dari neraka. Carlo yang mencari barang mendapatkan sebuah gangguan. Ia bergegas menelpon Anna dan memberitahukan jika ketakutan mereka telah menjadi kenyataan.
Ana masih tak mengerti maksud perkataan dari sang kekasih. Carlo menjelaskan jika Miguel menelponnya dan menemukan Chris di dalam kamar mandi dalam keadaan tanpa nyawa. Mendengar sahabatnya mati, Ana langsung menangis sedih. Carlo berusaha menghubungi Miguel untuk memberi peringatan, namun pria itu tak menjawab telepon dari Carlo. Sementara itu, Ana pergi ke kamar mayat untuk melihat jasad dari sahabatnya sendiri. Soldat yang tengah berdoa mulai merasakan ada sesuatu yang tak beres. Miguel yang hendak pergi kini diincar oleh setan panggilan Ana. Sesampainya di rumah, Idang sudah menunggu kedatangan dari Ana. Dukun itu menjelaskan jika menurut buku pantang larang lama ada upacara ritual untuk memberi penghormatan pada si mayit. Setiap roh yang mati ditemani oleh sosok setan. Jika Ana gagal mengikuti pantang larang itu, maka mereka akan menghukum Ana dengan mengambil roh yang masih hidup. Dan ketika Ana mencoba berkomunikasi dengan Beatrice, Ana justru mengundang setan itu untuk datang. Dan yang menghantui Ana selama ini bukanlah Beatrice, melainkan setan yang dipanggil Ana. Ana mempertanyakan solusi untuk mengakhiri semuanya. Idang sendiri mengatakan jika ia tak tahu pasti. Ia hanya bisa mengingatkan jika bisa jadi mereka akan menjadi korban selanjutnya. Ana bergegas menghubungi kekasihnya yang hendak bertemu dengan Miguel. Mereka akan pergi ke kuburan untuk melakukan pemakaman pada Chris. Ana meminta tolong pada Carlo untuk berhati-hati karena bisa jadi mereka akan jadi korban selanjutnya. Putahin niyo ako agad sa ospital pagkagaling niyo dyan sa wake. At sakahan mag-iingat kayo. Idang yang kembali membaca buku pantang larang mulai mendapatkan teror. Sementara itu, soldat menelpon Carlo karena ia ingin berbicara dengan Ana. Ada hal penting yang harus segera ia sampaikan. Carlo memberitahu jika Ana sedang tak ada bersamanya. Ia memberitahu jika akan ke rumah soldat sesegera mungkin. Bersama dengan Miguel, Carlo sudah sampai di rumah soldat. Wanita itu membuka foto dan memberitahu jika semenjak Patrick dikebumikan, sosok itu tak henti mengganggunya. Sosok itu juga muncul di mimpi dari soldat. Carlo mempertanyakan kemungkinan arwah dari Beatrice kembali, apakah ada hal yang ingin disampaikan? Soldat memberitahu jika dalam mimpinya Beatrice mengatakan tentang pantang larang. Miguel kali ini bertanya apakah itu ada hubungannya dengan semua yang terjadi? Soldat sama sekali tak mengerti, namun ia yakin jika Patrick berhubungan dengan hal-hal aneh selama ini. Miguel memberitahu jika Chris telah tiada. Mendengar hal itu, soldat sangat terkejut. Suara-suara aneh kembali terdengar dari ruangan lain. Ana mendatangi Idang dan memberitahu jika ia meletakkan rosario di tangan Patrick sebelum dikebumikan. Idang memberitahu jika itulah pantang larang yang tidak Ana ikuti. Rosario itu menghalangi setan yang masuk ke dalam kuburan. Kini Ana perlu mengambil rosario itu. Rosario itu harus dihancurkan dan semua akan segera berakhir. Ana bergegas menghubungi kekasihnya dan memberitahu jika ia menemukan cara untuk mengakhiri semua teror yang terjadi. Rosario yang ada di tangan Beatrice harus dihancurkan segera. Carlo memberitahukan pantang larang yang selama ini menyebabkan teror mengerikan. Soldat pun mengerti dan meminta Carlo untuk pergi terlebih dahulu sementara dirinya akan menyusul nanti. Idang yang hendak pergi ke kantin merasa jika dirinya diikuti oleh setan. Lampu berkedip semakin cepat dan siang itu Ana kembali bekerja, mulai mendapatkan teror mengerikan lagi. Ia terkunci di sebuah ruangan hingga tak sengaja bertabrakan dengan Idang yang berada di rumah sakit. Soldat yang hendak pergi ke kuburan mendapat teror di mana lampu mulai berkedip dengan cepat. Ia merasa ketakutan dan akhirnya dibunuh oleh setan itu. Ana sudah bersama Carlo, Miguel, dan juga Idang. Mereka bergegas pergi ke kuburan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
Anna memberitahu jika semua ini terjadi karena dirinya memanggil setan dan menyebabkan Chris meninggal. Idang menjelaskan jika ritual itu satu-satunya cara untuk menghentikan teror karena siapapun yang telah melihat setan itu akan segera mati. Mereka perlu menghancurkan rosario yang ada di dalam kuburan. Sesampainya di kuburan, mereka langsung menggali tanah yang ada. Anna melihat penampakan dari Beatrice yang muncul dengan baju merah. Ketika disapa, Beatrice menangis ketika melihat Anna. Miguel menyadarkan Anna hingga tiba-tiba sosok setan muncul dan membunuh pria itu. Idang yang juga mencari Anna justru terbunuh dengan patung di atas tubuhnya. Carlo berhasil mengambil rosario yang ada di tubuh Beatrice. Ia merusaknya dan membuang rosario itu. Sayangnya ketika hendak pergi, Anna teringat kembali perkataan dari Idang. Ternyata bukan rosario yang seharusnya dihancurkan, melainkan kalung yang diberikan Miguel pada Beatrice ketika hendak dikebumikan. Akhirnya Anna pun mati dibunuh oleh setan itu, dan teror pun tidak jadi berakhir. Tapi filmnya sudah berakhir. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarik.